supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. This is very powerful statement from our Lord Jesus Christ because it is very clear bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Karena Yesus bilang, supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu juga berada. Perhatikan loh, begitu luar biasanya kasih Tuhan Yesus. Beda dengan junjungan mereka. Junjungan mereka sampai dengan detik-detik menghembuskan nafasnya, dia tidak dapat memberikan kepastian kepada umatnya. Kayak gitu mau disamakan kayak Yesus, beda kelas bos. Yesus sendiri kalau kamu katakan sebagai nabi biasa, Yesus bilang, di mana aku berada, di situ kamu berada. Yesus naik ke sorga dengan mulia. Ketika Yesus bilang, Yesus berada di sorga, maka kita pun berada di sorga. Ya, itu ayatnya dalilnya perkataan Yesus sendiri, tinta merah, Yohanes 14 ayat 3. Ya. Makanya ini sambungannya, ini Yohanes 14 ayat 6 ketika Tuhan Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan apa yang Yesus sediakan? Jalan ke sorga. Itu dia teman-teman Islam. Ya, jadi bukan jelas. Kalau jalan yang jelas itu yang kalian doakan setiap kalian membenturkan kepala ke tanah. Jalan yang Yesus sediakan itu jalan ke sorga. Makanya di ayat yang ketiga sebelum ayat ke-6 Yesus berbicara tentang sorga. Makanya ketika dia berbicara supaya di tempat di mana aku berada, Thomas menjawab. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kemudian Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi kayak tadi penjelasan saya. Yesus itu sebagai jalan dan Bapa sebagai tujuan, ini berbicara satu paket yang tidak terpisah. Kau pikir memang Allah Sang Bapa itu berbicara ketidaktahuan. Dia berbicara tentang keadaan surgawi. Jadi ketika Yesus bilang akulah jalan kepada Bapa, Yesuslah jalan kepada surga itu, kesempurnaan surgawi, ya. Itu Islam. Jadi jangan bingung. Makanya baca kitab sucinya orang Kristen tidak seperti kitab kamu yang katanya suci. Kitab kami dipahami bukan dihafal. Dan cara membacanya bukan seperti kalian. Amin. Ditanya artinya apa? Nggak tahu. Tanya ustadz saya. Lihat tafsirnya. Ya. Baca Alkitab itu harus dengan rendah hati, minta tuntunan Roh Kudus secara komprehensif, tidak dipenggal-penggal ayatnya, ya. Percuma menghafal tapi nggak ngerti buat apa, ya. Begitu. Kita lanjut ya. Tap-tap layarnya, iya, tap-tap layarnya teman-teman, bantu tap-tap layar ya. Ini 1000 ini udah mulai berkurang Islamnya karena mereka udah nggak tahu lagi mau berharap sama siapa, karena kebanyakan dari yang Islam yang mereka pikir bisa mewakili mereka, bisa mereka jagoin gitu, nggak kuat, nggak sanggup. Soalnya betulan dari tadi masih 1300 1400 itu nggak ada yang Islam, bukan nggak ada yang Islam, nggak ada yang mau naik dari Islam, ya. Dengerin ya. Saya, kalau kalian bilang saya tukang kick, saya hanya kick bicara berdasarkan dalil. 1 jam pun saya tahan, meskipun yang di bawah sudah pada bosan. Udah banyak kasusnya, ada si Badrul, ada yang lain gitu, banyak ya. Jadi jangan hanya bilang saya tukang kick kayak itu. Tuhan Yesus terbuat dari kayu lo sembah, yang buat kalian nyembah kalian. Nggak ngerti cara ngetiknya, harusnya berbicara dalam bahasa Indonesia ya, jangan bahasa Islam ya. Itu Allah sepenuhnya manusia, dia pernah berjalan di muka bumi, dia tokoh yang ada, real, eksis. Jadi dia digambarkan melalui karya seni, mau itu patung, mau itu lukisan. Karena betulan ada, contoh Bung Karno ada patungnya. Karena memang betulan ada, Bung Karno pernah hidup, tokoh sejarah ada, beneran orang ada gitu kan. Nah, yang katanya junjungan, yang katanya nabi penyempurna penutup tuh muka nggak tahu, identitas nggak tahu, ya. Ini menyembah apa yang kami sudah pernah dengar kesaksiannya dari para rasul. Kamu mengenal siapa? Nggak kenal kan?
Udah, kamu nggak bisa membedakan tokoh yang eksis dan yang tidak eksis. Ya gimana kamu membedakan Tuhan sama batu aja nggak bisa. Makanya kamu menyamakan batu dengan Tuhan. Makanya kamu sembah batu itu yang bisa menghapus dosa, ya kan? Kamu bisa membedakan mana objek benda mati, kayu, batu, ukiran apapun itu tidak dijadikan sebagai ilah. Itu hanya perantara sarana. Kalau itu nggak ada, kami tetap bisa berdoa. Saya tadi berdoa mulai live, memangnya saya harus ada patung? Enggak. Beda dengan kalian, ya. Batu dengan Tuhan itu satu, ya. Oke, kita lanjut ya. Selamat malam. Shalom, sayang Khadijah. Silakan dibuka kameranya. Iya, sebentar. Oke, saya tunggu. Oke, sudah buka, Abang. Oke, dari Islam atau ya dari Islam ya? Islam lah, Bang. Islam. Aku orang Islam, makanya aku mendengar Abang bicara gitu itu kenapa, ada apa gitu loh, Bang. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya puji Tuhan. Luar biasa. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Nih, kenapa Abang bilang itu penyembah batu? Batu itu sama aja, itu maksudnya gimana? Hah? Gimana Kak? Maaf, suaranya agak putus-putus. Masa sih? Tadi kan Abang bilang gini, kalian itu sama aja, Muhammad penyembah batu, gitu. Maksudnya itu apa sih penyembah Salah batu? dengar. Saya nggak bilang sama aja dengan Muhammad, saya dengar. Saya bilang sama seperti kalian saja membedakan batu dengan Tuhan saja tidak bisa gitu kan? Nah, iya. Ya, maksudnya batunya batu apa gitu? Batu apa yang kalian anggap sebagai penghapus dosa, turun dari sorga seputih susu oleh karena dosa manusia itu jadi warna hitam? Batu apa? Itu bukan penghapus dosa, Kak ya. Kita ke sana itu ziarah ya. Ziarah kepada kiblat kita gitu. Yang di Ka'bah itu kan ya, yang dibilang-bilang orang-orang gitu kan itu. Kita ke sana itu ziarah. Karena selama ini dari kecil kita itu menghadap kiblat, tapi kita tidak tahu mana kiblat kita. Kiblat kita itu apa gitu. Akhirnya kita datang ke sana ziarah yang dinamakan haji atau umroh ya. Dari situ nanti kita itu melakukan tawaf ya, yang namanya itu ya. Keliling Ka'bah itu tawaf ya. Oke, jadi batu Hajar Aswad tidak bisa menghapus dosa gitu ya? Yang bisa menghapus dosa itu kita tuh istighfar, Kakak ya. Istighfar. Oke. Datanya. Saya tampil ya. Ini dari data Islam, dari Rauda Travel. Ini dikatakan di dalam hadis dikatakan salah satu keajaiban batu Hajar Aswad adalah bahwa orang yang dapat mencium atau mengusapnya akan diampuni dosanya. Nah, ini ada hadisnya. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya Ibnu Umar pernah berdesak-desakan untuk mendekati dua rukun. Sebelumnya aku tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah yang berdesakan seperti itu. Lalu aku bertanya, wahai Abdurrahman, mengapa engkau mendekati dua rukun dengan berdesak-desakan seperti itu? Lalu beliau menjawab, aku melakukannya karena pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani bisa menghapus dosa. Berarti kalau misalkan berdasarkan penjelasan kakak, Allah yang bisa menghapus dosa, berarti ya saya tepat dong bilang bahwa tidak ada bedanya batu dengan Allah, ya kan? Ya ini. Nah ya, syaratnya dengan itu ya. Apa itu mengusap batu tadi. Tapi tetap yang menghapus dosa itu Allah ya. Batu itu cuma pelantaranya saja, Kakak. Kan batu juga kan ciptaan Allah juga, ya. Batu itu jadi perantara kepada Allah gitu ya? Iya, perantara. Kita tuh bisanya ya perantara, karena batu juga itu ciptaannya Allah ya. Seperti kita juga, manusia ini juga ciptaan ya. Oke, apakah ada selain batu bisa menghapus dosa? Hajar Aswad ada nggak dalilnya? Kalau memang kita juga perantara, ada nggak kira-kira? Batu yang dikatakan perantara, apakah Nabi Muhammad bisa menghapus dosa? Tidak, Nabi tidak bisa menghapus dosa. Apakah sholat itu sudah bisa pasti menghapus dosa? Kita sholat itu karena menjalankan perintah ya. Menjalankan perintah, apakah bisa menghapus dosa? Bisa. Bisa, caranya bagaimana menghapus dosa?
Kan di dalam sholat kan ada bacaan istighfar. Nanti setelah sholat istighfar biar dosa kita terhapus. Jadi perantara Dengan sholat Allah, jadi perantara Allah ada apa aja Kak selain batu? Gini kakak, Allah itu memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah itu rukun salah satu rukun dari rukun Islam ya. Terus? Nah di situ kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu karena sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Siapa yang menjalankan sholat dosanya pasti diampuni, dan siapa yang tidak pernah sholat tidak akan mendapatkan dosa ya, karena sholat itu hukumnya wajib. Bu, saya sholat saya nggak mau peduli ya, tapi ternyata orang yang pergi ke Mekah itu beneran seobsesi itu dengan Hajar Aswad karena tidak sesuai dengan penjelasan ibu. Hajar Aswad hanya batu ciptaan, enggak. Hajar Aswad itu menempati posisi yang istimewa karena bahkan ada calok loh untuk mencium Hajar Aswad. Kenapa ada calok? Kita lihat ya. Saking obsesinya dengan Hajar Aswad ya Bu ya, saking terobsesinya dengan Hajar Aswad, orang itu berdesak-desakan, bahkan laki-laki dan perempuan itu, ya ampun Bu, lihat dah. Tuh. Ya, emang berdesa-desakan, berebutan untuk mencium. Ya, kalau ada calo, dia pasti cepet nyampe di depan ya, karena bayar ya Pak ya. Allah nyangka banget ya, ternyata orang-orang Jadi ini bersentuhan dengan yang non muhrimnya tuh, dipeluk-peluk, dipegang-pegang. Nah, ya, bersentuhan tuh hukumnya tidak batal, karena kalau di dalam kalau pas Bapak itu posisi tawaf itu kan banyak orang berdesa-desakan ya. Jadi kita memakai 4 mazhab ya, Syafi'i, Hanafi, Maliki itu ya. Itu tidak apa-apa hukumnya. Oke, silakan provide datanya. Di kitab apa Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi mengatakan itu tidak batal. Saya tunggu. Saya suka kalau memang menyebutkan referensi, tapi Mbok ya tunjukkan sekalian biar kita bisa. Sabar ya, tak cari ya. Oke. Oh, harusnya jangan mencari dulu baru jangan percaya baru mencari. Kebalik, mencari dulu baru percaya. Jadi kalau prinsipnya menurut ulama kamu Ibnu Soleh itu ulama soleh kamu itu dikatakan bahwa istadillah qabla an ta'taqid. Jangan kamu percaya, jangan kamu mengimani sesuatu sebelum kamu mencari dalilnya. Kalau kamu percaya tanpa ada dalil, kamu sesat. Gitu loh, kata ulama kamu. Ibnu Soleh bin Utsaimin. Saleh bin Utsaimin itu. Jadi ya silakanlah sembari saya tunggu di mana dalilnya. Nah kemudian tadi kan sempat dibilang Hajar Aswad itu batu biasa. Enggak, Hajar Aswad itu batu istimewa. Sekali lagi sambil menunggu ya, biar enggak diem-dieman. Ya, jadi, Hajar Aswad itu batu dari surga ya, yang dulunya putih karena terlalu banyak dosa di dalam bumi. Di mana 4 mazhab mengatakan itu tidak batal, sudah ketemu? Belum, dicari dulu baru bersuara ya. Karena saya yang akan mengatur audiens. Kalau ibu di sini kan jadi narasumber Islam, dicari dulu datanya. Oke, saya melanjutkan bahwa di dalam Islam batu Hajar Aswad itu dikatakan pada hari kiamat itu nanti akan punya mata dan punya lidah, gitu loh. Jadi dia nanti akan punya mata untuk melihat, punya lidah. Kalau kalian pernah lihat batu yang ada mata dan yang ada lidahnya, ini loh, saya ada dalilnya, saya nggak bohong. Nih. Nah ini. Batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki 2 mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara dan akan menjadi saksi. Jadi batu yang punya mata dan punya lisan. Nah, jadi batu yang punya mata itu kurang lebih seperti ini loh teman-teman. Nih, saya punya contohnya. Batu yang punya mata itu ya kayak gini contohnya. Batu punya mata ya kan, ini batu punya mata, ini mungkin seperti itu, atau bisa jadi mungkin seperti apa ya? Seperti apa ya batu yang punya mata itu, bentar. Kalau soal dalil nggak ada Bang, cuma memang fatwa gitu aja Bang sepertinya. Oh. Terus tahu dari mana fatwa itu ada tuh? Gini, aku waktu sekolah itu ada pelajaran seperti itu. Nanti kalau kita tawaf di Mekah, itu tidak batal kalau kita bersentuhan laki-laki dengan perempuan, karena di situ tuh darurat, dinamakan darurat Bang. Darurat itu karena terpaksa gitu. Bu, kalau ngomongin soal darurat,
Mekah itu meluaskan, memperluas. Kemarin kan sempat ada tragedi kren jatuh itu gara-gara Mekah. Ibu udah pernah ke sana belum? Belum pernah. Belum, saya doakan jangan ya, buang-buang duit. Saya udah pernah ke sono. Dengerin, itu kan sempat Ke diperluas. sana nanti kalau ada uang. Tuh, katanya kan nggak penting. Kalau nggak penting ya nggak usah Kan ke gini sana. Pak, kalau kita ibadah di sana itu pahalanya itu 100 kali lipat ganda. 100 kali lipat ganda pahala. Jangan sholat. kebiasain tergiur dengan jualan agama. Kok sama aja, Tuhan itu kan omnipresent. Bisa hadir di mana saja. Masa jackpotnya cuma di satu wilayah, itu mah akal-akalan aja Bu. Biar ibu spend money, ngantri ya. Gitu, jangan ya. Iya enggak lah Pak. Jangan gitu lah Pak. Loh, kan benar. Sekarang saya tanya, apakah ibu pernah mendengar hadis bahwa bumi adalah suci? Bumi adalah suci dan Allah itu menciptakan bumi. Setuju nggak ibu? Tempat untuk bersujud, betul? Iya, Allah menciptakan bumi tempat untuk bersujud. Itu betul. Betul. Terus kenapa harus pakai bisnis agama dengan berdalil bahwa dilipat gandakan? Apakah betul Allah Nah, itu suka ini. bermain? Abang. Itu bukan bisnis, tapi itu sudah ada keterangan ketentuan dalam Al-Quran tentang itu. Di Ya. mana dalilnya? Bukan Oke, di mana? marketing, bukan apa Di mana ya dalilnya? Kakak ya. Tadi dalil yang fatwa yang saya loloskan lah, nggak apa-apa lah. Ya itu kita cari di bab haji Pak. Aduh buku haji. Katanya Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada bab haji. Al-Quran itu ada surah, ada juz. Itu cuma di dalilnya ada apa? Hadis Pak. Hadis. Oke, hadisnya hadis apa? Silakan dicari. Kalau Quran itu cuma menerangkan rukun gitu aja ya. Al-Haji Baitul itu ya yang biasanya bunyi ya. Surat Al-Hajj ya itu haji itu ya. Aduh aku lupa sih. Ya, ibu, saya kasih tahu aja ibu begini. Kalau beragama itu kita harus meyakini apa yang kita imani itu dengan dalil. Bukan kita yakin dulu, dalilnya belakangan. Beragama itu dalilnya kita lihat, kita uji, kita cross check, baru kita imani. Jangan kita imani dulu baru kita cari dalilnya. Ini jadi ketelimpungan kayak ibu sekarang. Nah, karena agama Islam itu ketauhidan Pak. Kita memakai ketauhidan. Ketauhidan itu apa? Ya kepercayaan. Percayalah, udah dikerjakan gitu. Nggak usah kita terlalu banyak tanya gini gitu. Oh, luar biasa. Jadi imani saja intinya. Ya. Oke. Karena kalau kita cari ribet-ribetnya percuma gitu loh Pak. Iya, saya Ya tahu. kerjakan aja yang Nah, diajarkan gitu. ibu boleh nggak? Ibu boleh nggak terakhir mungkin kalau kita diskusi mengenai Islam nih kan? Terakhir nanti ibu saya persilakan abis ini tanya tentang Kristen nggak apa-apa. Terakhir saja saya boleh nggak minta tolong ibu untuk baca surah Al-Maidah ayat 101? Oke, aku cari sini ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Kalau mau baca Arabnya silakan lah. Kalau hanya terjemahannya silakan lah. Ya. Oh, saya bisa Arabnya kok. Oke, boleh. Silakan. Bentar ya. Mm-mm. Loading. Ya, Oke. Al-Maidah ayat 101 ya. ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzil al-Qur'anu tabad Ghafurun halim. Artinya Pak ya? Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan. Niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyantun. Ya, jadi kalau ibu baca terjemahannya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menyanyikan kepada nabi kamu. Disuruh jangan banyak tanya sama nabi loh. Tapi ibu sebenarnya tuh kan baca Al-Quran tuh harus ada makhraj tajwid. Itu makhrajnya loh. Ya ayyuhallad. A-nya itu A, bukan A, itu Saya alif. tahu, saya nggak A. usah diajarin cara membedakan ain dan juga alif. Ibu baca makhraj aja salah. Ya.
Jadi balik lagi dengan terjemahan itu biar urusan Islam mau mengakui bacaan ibu bagus atau enggak. Di dalam Al-Maidah 101 ternyata betul sesuai dengan ucapan ibu. Jangan banyak tanya. Ternyata Allah yang minta. Jangan banyak tanya sama Nabi, ntar nyusahin. Iya, kalau terlalu banyak tanya kan ribet. Kalau kita jalanin, kita kerjakan, beres sudah. Ih, jadi nggak usah banyak tanya gitu loh. Makanya di mana-mana yang selalu banyak tanya-tanya bikin ribet. Jadi gaduh gitu, Bang. Yang lain itu Bang ya, yang sering ribet-ribet karena ini, udahlah nggak usah gaduh ini itu, santai gitu hidup itu. Oke. Lakum dinukum waliyadin lah Bang ya, enak kan? Enggak. Ya silakan Ibu mau bertanya nggak kira-kira dengan kekristenan? Ya kan aku nggak mengerti apa itu Kristen Pak. Jadi apa yang harus ditanyakan? Yang aku tahu Kristen itu Tuhannya Tuhan Yesus ya, gitu ya yang aku tahu. Terus Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa ya, betul? Nah, Nabi Isa tetap Nabi Isa yang diangkat ke langit kan ya? Bukan Nabi Isa yang diangkat ke langit. Terus Yesus itu kalau yang aku tahu dari sejarah itu, apakah Yudas itu yang telah merebut kitab dari Nabi Isa terus dibunuh dan disalib? Bukan. Yudas Iskariot itu murid Yesus yang telah wafat karena bundir, suicide. Jadi bukan hidupnya itu berkepanjangan, enggak. Dia itu menyesal dengan penyesalan yang amat mendalam sehingga mengakhiri hidupnya. Di dalam Matius 27. Bunuh diri ya? Iya, bundir. Kill ya, kill the self ya? Iya, killed himself. Iya, dalam Matius 27 ayat 3 sampai dengan 10 itu perikop dalam Alkitab kematian Yudas. Jadi Yudas itu tidak berjasa dalam artian seperti tuduhan orang Islam yang menyebarkan kekristenan, apalagi sampai dikatakan merebut kitab. Karena setelah Yudas mengkhianati Yesus, tidak lama dia merasa menyesal, bahkan berbalikan 30 keping perak yang sempat ia dapat karena berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dia coba kembalikan namun tidak bisa. Akhirnya dari keputusasaan yang mendalam itu dia mengakhiri hidupnya dan tercatat dalam Injil. Jadi tuduhan-tuduhan Islam itu tuduhan yang tidak mendasar. Tapi kalau boleh Bunda, saya mau kritik juga, tadi sebenarnya kalau dalam Al-Quran Al-Maidah 101 itu kontra dengan kitab kami. Karena kalau di kitab kami justru kami diminta untuk berpikir. Contoh dalam Ulangan 6 ayat 5, Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Jadi dalam kekristenan kita mengasihi Allah itu tetap mengandalkan akal budi, jiwa kita, dan hati kita. Allah tidak memerintahkan kita untuk percaya begitu saja tanpa ada bukti. Makanya di dalam Ibrani 11 pun, Bun, dikatakan di dalam Ibrani 11, kita baca dalam Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Jadi kami beriman dengan adanya bukti, karena iman adalah dasar. Kalau kami mengandalkan seperti Islam percaya Al-Maidah ayat 101, diminta untuk tidak bertanya, ya, kami itu akan seperti ibu dan miliaran orang Islam di muka bumi ketika ditanya agamanya. Nah, makanya saya minta untuk membuktikan apakah kami mengimani dengan hati, dengan jiwa, dengan akal budi, saya minta sama teman-teman Islam untuk bertanya kepada kami. Karena apa? Karena sekali lagi Tuhan Yesus juga berkata dalam Injil Matius bab 11 ayat 28, marilah kepadaku kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan statement yang jelas. Ketoklah maka akan bukakan, carilah bab 24 ayat 29 sampai 31. Ibu dengar baik-baik ya, nanti ibu buka Al-Baqarah ayat 210. Perkataan Yesus itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 24 ayat 29 sampai dengan 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia, yaitu Yesus Kristus di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya.
Ibu boleh buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 210 dan juga surah Al-Fajr ayat 21 sampai dengan 22. Di situ dikatakan bahwa Allah akan datang dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus katakan. Persoalannya adalah, sembari ibu membuka ayatnya, surahnya, persoalannya adalah Yesus telah mengatakan terlebih dahulu sebelum Al-Quran ada. Jadi ketika di dalam Al-Quran mengatakan hal yang sama seperti Yesus, maka mau tidak mau, suka tidak suka, terima atau tidak terima, Al-Quran mengutip perkataan Yesus Kristus. Silakan Ibu bacakan. Menyontek gitu ya Pak ya? Menyontek maksudnya ya? Saya kalau dibilang, saya kalau itu nggak pernah bilang nyontek. Saya bilang kalau misalnya dikatakan Al-Quran penyempurna, di poin ini saya suka. Kenapa? Karena ketika di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31, Tuhan Yesus menekankan sisi kemanusiaan, yaitu anak-anak manusia. Quran melengkapinya dengan merujuk kepada sisi keilahian, yaitu menyebutkan Allah sendiri. Allah itu yang akan datang. Jadi lengkaplah Duinator Yesus. Sungguh manusia, sungguh Allah. Coba baca Bu. Al-Baqarah ayat 210 dan Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Al-Baqarah ya. Halian durunat ya. Halian sedangkan perkara neraka telah diputuskan kepada Allah, segala perkara dikembalikan. Jadi di dalam Al-Quran ternyata Allah itu datang bersama malaikat-malaikat dalam naungan awan. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus tadi dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Ibu bisa lihat di sini ya untuk membuktikan saya tidak mengada-ada. Di dalam Injil Matius 24 ayat 29, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Kalau ibu bandingkan dengan ayat Al-Quran yang tadi ibu baca, sama. Kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan-awan. Yesus datang dalam naungan awan bersama malaikat-malaikat. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Yesus datang bersama malaikat untuk apa? Untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Kenapa Yesus mengumpulkan? Kan gini Bang ya, Al-Quran juga itu menyempurnakan kitab sebelumnya, ya nggak salah. Makanya tadi saya sudah bilang. Makanya tadi saya sudah bilang Bu, betul. Al-Quran itu ada beberapa perkataan Yesus, tapi sebagian besar itu memutarbalikan isinya. Makanya tadi Al-Baqarah 210 mengatakan Allah, sepakatlah kita bahwa Yesus adalah yang dimaksud, yaitu Allah sesuai dengan tagline saya. Yesus adalah Allah. Nah Ibu, bahkan di dalam, ini kan Injil Matius, di dalam kitab Wahyu, kitab yang paling terakhir dalam kanon hukum, dalam kanon gereja, kitab yang paling terakhir di dalam kitab Wahyu, baca. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu betul-betul yang akan menghakimi dan sesuai dengan Al-Qur'an Al-Baqarah 210. Nah, Ibu sekarang buka surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Bentar ya, ini pakai Ibu. Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Dia otomatis kok. Langsung artinya ya Pak ya? Boleh. Dari ayat 21 baru ayat 22 boleh. Iya. Menjelaskan tentang, oh bukan, ini nggak bisa, ini aku harus datang Buka. ke itunya Pak. Ya harus buka webnya nih kalau iya ini langsung ada artinya. Artinya jangan berbuat demikian kepada bumi, digoncangkan berturut-turut. Yang 21, yang 22. Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Di dalam Al-Fajr lebih jelas lagi teman-teman. Ketika saat bumi berguncang, artinya hari kiamat, masa penghakiman, di dalam Al-Fajr ayat 21 sampai 22, itu dikatakan bahwa Tuhanmu datang. Siapa Tuhanmu di situ? Waja'a rabbuka wal malaku sofang-sofang, kita baca dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lalu lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Buka itu kan Tuhanku. Rabbuka Tuhanmu. Dan datanglah Tuhanmu. Ya, Tuhanmu siapa Bu? Man Rabbuka artinya siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allah.
Allah, kita lihat Allah yang dimaksud siapa? Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, semua suku di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa? Dialah Yesus Kristus dalam Al-Baqarah dan Al-Fajr tadi, Ibu. Ya, Bu. Jadi Ya, dalam Pak, sekarang gini, saya tanya lagi ya. Kenapa yang tadi itu siapa? Yang saya maksud mungkin Yesus ya. Kenapa bunuh diri, Pak? Ibu jangan ngomong Kan itu. membunuh diri sendiri kan Jangan ngomong itu, Bu. Bilang aja bundir. Karena kalau ngomong jelas Ya. seperti itu nanti di-report sama TikTok nanti. Ya, kenapa melakukan itu, Pak? Kenapa melakukan itu? Yesus tidak melakukan itu. Ya. Tahu Ibu tahu definisi bundir nggak? Bundir itu, setuju nggak sama saya? Definisi bundir itu orang yang melakukan bundir itu putus asa, tidak memberikan manfaat, Iya. yang ada merugikan diri sendiri dan orang lain. Sepakat nggak? Sepakat. Karena itu tidak boleh ya, memang dalam agama itu tidak diperbolehkan. Betul. Sekarang Konyol saya ya, tanya. konyol. Betul, konyol. Sekarang saya tanya, apakah Yesus Kristus itu bundir? Apakah dia merugikan diri sendiri? Apakah dia merugikan orang lain? Dalam kematiannya, Yesus justru menjadikan kematiannya sebagai gerbang pintu keselamatan. Akhirnya maut dikalahkan. Yesus mati bukan karena keinginan dirinya sendiri dalam artian dia tanpa alasan yang jelas tiba-tiba bundir. Tidak. Yesus mengalami kematian karena menanggung dosa kita. Dan Yesus mengalami kematian, ingat loh, ini yang sering teman-teman Islam itu suka lupa. Yesus mengalami kematian karena ia telah dituduh sebagai penyesat oleh orang-orang Yahudi. Makanya Yesus diserahkan kepada pengadilan. Jadi kurang tepat teman-teman. Yesus melaksanakan hukuman mati itu bukan karena bundir, dia didakwa. Artinya atas dugaan, atas tuduhan. Terus Yesus sendiri itu siapa? Manusia kan? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang disebut dengan kalam lafzi dan Gini Bang ya, kalau manusia itu ya manusia, kalau Allah itu ya Allah. Nggak mungkin Allah jadi manusia gitu loh. Bang. bisa. Yang masih saya bingungkan sampai sekarang itu. Ya, Ibu mungkin harus belajar yang dimaksud dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Nah, Al-Quran yang Ibu punya, kalam lafzi dan kalam nafsi. Al-Quran, Bu, yang Ibu punya, buku kitab Al-Quran tahu? Nah, Ya Al-Quran ada. Al-Quran itu memiliki sifat, memiliki natur, kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi ini adalah firman Allah yang kemudian diekspresikan dalam bentuk lafaz sesuai dengan namanya lafzi. Diciptakan. Sementara kalam nafsi adalah firman Allah yang merupakan bagian dari dalam diri Allah atau nafs. Maka Al-Quran memiliki dua kodrat. Yang adalah ilahi dan yang manusiawi. Atau makhluk, bukan manusiawi, sorry. Itu yang dimaksud dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Jadi ketika Tuhan Yesus dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, itu bukan hal yang mustahil. Karena di dalam Islam, Al-Quran, kalamullah, itu ada yang dinamakan bukan makhluk dan ada yang dinamakan makhluk. Nah sekarang saya tanya sama Bunda, Al-Quran yang Bunda punya Ini, makhluk atau bukan makhluk? Kalau kalamullah itu ucapan Allah, Bang. Yang Makhluk aku tahu bukan? ya, kalamullah itu apa? Kalamullah itu Makhluk kalam itu ucapan Allah. Betul. Yang ada di Firman, Al-Quran saya tidak itu. perlu. Ibu, Ya. kami sudah tahu kalamullah itu firman Allah, ucapan Allah. Saya tanya, kalamullah firman Allah itu ciptaan atau bukan? Ciptaan atau bukan? Ciptaan, ya itu wahyu. Wahyu Pak, wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira ya. Gitu. Bu, kalau Allah menciptakan ucapannya, kan kata Ibu firman itu ucapan, kalamullah itu ucapan Allah. Jadi Allah sebelum mengucap, Iya. Allah ngapain? Allah kan berbicara sama malaikat Jibril. Sama malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya sebelum adanya kalam itu, sebelum bisa mengucap, Allah ngapain ngomongnya? Kan katanya ciptaan. Ya Berarti kita kan nggak sebelumnya boleh ada. berpikir sampai segitu, Bang. Itu Oh. kita menjadi murtad lah. Itu bukan nalar kita. Kita manusia biasa. Loh, Intinya kalau dari jadi kita murtad itu justru orang yang berpikir, Ibu akui ya tadi ya, luar biasa. Justru ketika berpikir, kita berpikir bahwa ternyata ajaran saya itu nggak jelas ya.
Nah ini yang ibu udah mulai berusaha untuk jangan bu, jangan menolak, justru terima. Itu bagian dari iman untuk berpikir. Begini, ibu bilang firman Allah, ucapan Allah itu ciptaan bu. Saya tetap nggak bisa menerima. Ya emang ajaran abang yang abang buka tadi ya, mirip-mirip tadi. Itu emang aku terima. Emang mirip, memang oh ya sama. Karena memang Al-Quran itu juga ringkasan dari kitab Injil ya, ringkasan dari kitab terdahulu. Karena udah diperbarui dan disempurnakan, makanya jadi Al-Quran itu. Bu, nanti kalau dan kita umat ke situ- sesudahnya harus mengimaninya gitu. Bu, nanti kalau kita ke situ, sekarang Iya. kalau Al-Quran disempurnakan, berarti kitab-kitab sebelumnya ada berapa selain Al-Quran? Kan ada Taurat, ada Zabur. Zabur, Taurat, Injil, 3 ya. 3, berarti 3 itu sempurna atau enggak? Injil. Nah, ketiganya itu, Taurat, Zabur, Injil sempurna atau tidak? Itu kan diturunkan sama Allah, Bu. Betul nggak? Diturunkan sama Allah. Sempurna, tapi disempurnakan lagi ke dalam Al-Quran. Bu, definisi Lebih sempurna. disempurnakan gini Pak dulu ya. Zabur, pertama itu Taurat ya. Disempurnakan ke Zabur. Dari Zabur ke Injil. Dari Injil sekarang diperbarui lagi, yaitu Al-Quran yang terakhir. Koneksiku jelek banget. Oke, nggak apa-apa. Sekarang gini, kita bermain logika, Bu. Saya mahasiswa, banyak di sini teman-teman mahasiswa. Mungkin ibu sudah punya anak, ada yang mahasiswa atau paling tidak pernah sekolah. Kalau yang namanya disempurnakan, jelas-jelas berarti versi yang sebelumnya itu tidak sempurna atau kurang dari sempurna. Makanya perlu penyempurna. Kalau sempurna sudah Ya tidak. kurang dari sempurna. Iya, jadi kalau yang namanya penyempurna artinya menyempurnakan yang tidak sempurna. Bukan menyempurnakan yang sempurna, itu dari mana prinsip seperti itu? Nah, Bu, sekarang gini berbicara mengenai Ya berarti kitab yang terdahulu itu masih belum sempurna Bang. Terus disempurnakan lagi bagus. gitu. Bagus, berarti Al-Quran yang paling penyempurna. Tapi ibu juga harus hati-hati berbicara itu blunder. Kenapa? Yang menurunkan kitab-kitab yang kurang sempurna itu siapa, Bu? Yang Ya menurunkan Allah. Karena Allah itu Tuhan Esa cuma satu, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Oke, bagus. Berarti apa bedanya Allah dengan mahasiswa yang sering revisi sampai 3 kali revisi baru sempurna, 4 kali baru sempurna? Apa bedanya sama mahasiswa Allah itu? Blunder, Bu. Sesuai itu kan manusia Bang. Betul. Sekolah. Allah itu Tuhan. Allah itu Esa. beda lah. Allah itu Ya roh. iya, terus kenapa perlu revisi? Yang perlu revisi itu manusia. Manusia itu sering namanya human error, ya. Maka perlu revisi, ya. Karya ilmiah, revisi. Loh, Tuhan, Bu, apa bedanya dengan mahasiswa? Teman saya, Bu, skripsi itu full, nggak ada revisi sama sekali. Percaya nggak? Nggak ada revisi. Berarti teman saya itu lebih daripada Allah, gitu. Masa Allah perlu 3 kali? Beda Pak, manusia sama Allah beda jauh. Manusia itu makhluk. Iya, tapi ibu paham nggak? Ibu Allah paham bukan nggak? makhluk. Tahu bahkan yang makhluk saja itu bisa nyoba sekali langsung bisa. Tapi Allah ibu 3 kali 4 kali nyoba baru sempurna. Itu Allah atau manusia? Gitu loh. Bukan mencoba, memang dibuat seperti itu Bang. Oh. Bukan mencoba, jangan kita menyalahkan Tuhan. Itu mencoba. Memang dibuat seperti itu. Jadi Allah Dan juga membuat sesuatu yang tidak perbedaannya sempurna. gini Bang, ya. Kalau Tuhan itu Jadi Allah membuat sesuatu yang tidak sempurna. memang bukan begitu. Sebelum diciptakan semua ya, dari Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad, itu sudah ada 400 tahun sebelumnya itu bakal nanti ada nabi terakhir, nabi penutup akhir zaman ya, yaitu diciptakannya namanya Nur Muhammad ya. Aduh, apa Mak? Nur Muhammad itu apa? Aku nge-lag Bang. Nur Muhammad itu apa, Bu? Nur Muhammad itu ya yang dia itu Nabi Muhammad itu. Aku nge-lag gitu. Nur Muhammad itu palsu, Bu. Hadisnya palsu. Palsu dari mana? Tetaplah Ya, Nur Muhammad itu ya Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu palsu. Nih. Kan saya pernah bahas itu berapa kali. Hadis Nur Muhammad adalah palsu dan khurafat, berkemas filsafat, menyesatkan umat. Kajian Nida al-Islam. Nih, menyesatkan umat. Karena apa? Karena Nur Muhammad mengatakan Allah dengan Muhammad itu satu. Gak bisa dipisahkan.
Konsep Nur Muhammad itu nyontek dari Yesus Kristus, Bu. Karena Yesus adalah cahaya dunia, terang dunia. Terima kasih Kak Ana, Tuhan Yesus berkati. Yesus bilang, Bu, tidak ada Muhammad memberikan cahaya, justru Muhammad menuntun kepada kegelapan. Kenapa? Yang menuntun kepada terang sejati hanyalah Yesus Kristus. Kita baca dalam Yohanes. Di dalam Injil Yohanes dikatakan apa? Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang. Perhatikan, Yesus dikatakan terang manusia. Terang itu berkali-kali Yesus dikatakan sebagai terang. Ya, Yohanes bukanlah terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Dialah Yesus Kristus. Kenapa? Kita buka apakah Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Kita baca dalam Yohanes 8. Yesus terang dunia. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Dalam bahasa Arab apa, Bu? Ana huwa nurul lil alamin. Jadi ketika Islam mengklaim ajarannya rahmatan lil alamin, itu hanyalah omong kosong. Karena yang adalah terang dunia, rahmatan lil alamin adalah Yesus Kristus. Kecuali kalau Ibu bisa berikan dalilnya, apakah Muhammad atau Allah yang adalah rahmatan lil alamin itu kami, Pak. Aku orang rahmatan lil alamin ya. Kalau mau bilang Islamku, Islam apa? Rahmatan lil alamin. Sayang pada semua makhluk, itu aku. Oh, sayang sama semua makhluk. Aku orang Nadiyin, Pak. Ibu sayang sama semua makhluk, Ibu nggak mau ngikutin itu, nggak mau ngikutin Al-Quran, Bu. Nih, saya buka Al-Qurannya, Bu. Ibu baca ya, Bu. Boleh bacakan surah Al-Anfal ayat 12, Bu. Al-Anfal ayat 12. Ya, sembari Ibu buka, saya kasih spoiler untuk teman-teman yang di bawah. Nih spoilernya. Spoilernya Al-Anfal ayat 12. Ibu buka aja, baca aja. Silakan baca dalam hati, teman-teman. Ya, ini rahmatan lil alamin. Ya, silakan dibaca, Bu. Saya sudah kasih spoilernya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan internet tuh kayaknya nge-lag ini. Nggak apa-apa, terjemahan aja kalau misalkan. Yuhiya rabbuka ilal malaikati inni ma'akum fasubitul ladina amanu sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kulla banan. Ya, silakan artinya ya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Kok Ibu nggak ikutin perintah Allah? Kenapa untuk Ibu memotong gitu? Iya, karena Allah bilang maka tebaslah bagian. Allah itu memerintahkan. Bahkan, Bu, kalau Ibu mau buka lagi dalam surah At-Taubah ayat 29, itu pun dikatakan hal yang sama. Ibu jangan pikir ini hanya ada satu ayat. Tidak, ada ratusan ayat lainnya. Salah duanya adalah surah At-Taubah ayat 29. Nih, Tapi ini ada tafsirnya, Pak, ya. Kalau kita kelari ke tafsir, artinya nggak gitu, nggak maksudnya kita harus menebas dan memotong. Bu, mau dibaca tafsirnya juga? Tafsir itu ada, Al-Quran itu sudah sempurna kan? Ya udah, kalau Ibu mau tafsirnya ya saya ini, udah. Pak, kita seperti aku ya. Aku itu Ibu baca tafsirnya nih, Bu. Tidak hanya Al-Quran yang harus aku percaya. Ibu baca tafsirnya. Al-Quran, hadis, Ibu baca tafsirnya. Ibu baca tafsirnya. Ini saya baca tafsir, isinya sama. Intinya ini mengajarkan kepada orang-orang Islam bahwa Muhammad itu memperkuat pasukan kaum muslim. Ini berbicara tentang peperangan, Bu. Nih. Sama. Nih. Sama. Terus Bapak sekarang mengklaim seperti saya itu tidak menjalankan perintah Allah gitu. Loh, intinya ketika Ibu bersama dengan ratusan atau sebagian kecil orang Islam moderat yang mengatakan oh itu bukan ajaran Islam ketika ada orang Islam melakukan kekerasan, padahal mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, tiap-tiap ayat, tiap-tiap surat mereka dalami, itu memang perintah Allah. Itu tidak mengubah kondisi atau keadaan bahwa Allah memang mewahyukan atau berfirman kepada kalian orang Islam bahwa memang disuruh untuk
menebas, berperang, bahkan menghujat, mencaci, memaki. Bahkan ibu tahu bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ada hari raya Idul Fitri, ibu harus tahu Idul Fitri itu hari yang disebut dengan hari kemenangan. Kemenangan atas apa? Ibu harus tahu loh sejarah itu. Makanya saya... Kemenangan atas kita berpuasa. Tidak, kurang tepat. Bukan kemenangan atas berpuasa loh Bu. Ibu baca sejarahnya, itu bukan kemenangan atas orang berpuasa. Itu tidak jauh-jauh Gini Bang ya, setiap kita melaksanakan sholat Idul Fitri ya, kita setiap melaksanakan sholat Idul Fitri itu ada khutbah yang menjelaskan tentang Idul Fitri. Ya, itu hari kemenangan. Kemenangan karena kita sudah sukses melaksanakan puasa. Kita udah sukses melaksanakan tarawih dan kita kembali suci lagi. Itu kita menang. Yakin? Gitu. Oke, Yakin. sekarang saya minta Ibu. Karena aku Islam dari kecil, Bang. Bu, oke. Ibu Islam dari kecil, saya juga sama. Bu, Ibu masih hafal takbiran Idul Fitri? Takbirannya kalimat. Hafal dong. Hafal. Hafal. Ibu boleh bacakan kalau hafal? Boleh bacakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singkat aja Pak ya, nggak panjang-panjang ya. Yang kalimat yang panjang. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Oh yang itu ya. Ya, silakan dibaca, diselesaikan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu tidak mau Walillah. jujur, kalimatnya bukan seperti itu. Saya yang bacakan ya. Allahu Ya. Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Ya. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kamu tahu artinya apa? Ketika kamu baca itu dalam takbiran Idul Fitri, kita baca, kami tidak menyembah kecuali kepadanya, memurnikan baginya sebuah agama meski orang kafir tidak menyukainya. Tiada Tuhan selain Allah yang Esa yang menepati janji-janjinya, membela hambanya dan sendiri memporak-porandakan pasukan musuh. Idul Fitri itu berlandaskan hari di mana Muhammad dan pasukannya itu memporak-porandakan, bahkan dengan kata lain merampok orang-orang kafir. Makanya ada takbiran seperti itu. Karena itu kan posisi perang, Bang. Nah, tadi Ibu bilang puasa. Ya salah lah, itu atas perang. Ya, kita karena zaman sekarang nggak ada perang. Perang melawan hawa nafsu, bukan berperang melawan manusia. Ya. Karena sudah zaman sekarang nggak ada perang. Kita Bu, sekarang berperang itu melawan apa? dalilnya nggak Hawa seperti nafsu. Itu dalilnya nggak seperti itu. Ya Itu kita dalilnya- nggak boleh Bang selalu mensinkronkan seperti Quran. Kita itu ada ulama ya yang sudah diutus untuk menjelaskan, memberi pengertian yang lebih luas pada kita. Ya kita lebih percaya itu aja Bang. Kita nggak boleh Bang ke Quran seperti tadi aku yang menemukan orang sholat dari Quran, sholat cuma tiga waktu. Apaan itu? Itu jadi apa itu ya nanti kalau kita sering lihat seperti itu ya, hancurlah semuanya, sesat. Ya emang udah hancur Bu, mau bagaimanaan lagi? Nah, sekarang begini Ibu dari tadi menyangkal, denial terus, membantah data-data saya. Saya bawa data loh, bukan asumsi. Saya bawa data. Tapi Ibu membantah tidak dengan data. Ibu membantah hanya dengan bicara-bicara. Hanya dengan narasi tidak disertai data. Ibu bagaimana Bu? Kita mau Terus maunya abang itu aku mengakui itu benar gitu. Ya selagi memang tidak ada bantahan gitu loh Bu. Paham nggak maksudnya? Orang itu mengakui. Iya. Aku akui kalau artinya seperti itu kita mencari arti yang baku. Oke. Nah ini benar. Ibu ada videonya juga Bu. Nih perhatikan nih. Saya putarkan ya. عليك بالنصارى الظالمين وعليك باليهود المجرمين وعليك بالخونة الظالمين. Bayangkan, di Mekah mereka mengutuk orang-orang kafir, bukan mendoakan loh. Mendoakan supaya Allah memberikan hidup. Nih, kita baca di sini. Mana dia? Saya bukakan. Nah ini. Nah, nih.
Ya, ya Allah, kutuklah orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Perhatikan. باليهود المجرمين وعليك بالخونة الظالمين اللهم اجعل الشقاء Bahkan kita didoakan untuk miskin, hidup kita sengsara. Bahkan kita didoakan, ya Allah, pakaikanlah mereka pakaian kesengsaraan, kesukaran, kesusahan. Ya, bahkan itu baca lagi. Wah, saya nggak sanggup untuk membaca artinya ini. Bahkan kita didoakan supaya hidup kita penuh akan kesakitan dan kesengsaraan, kesusahan, pain and misery. Bahkan kita didoakan supaya hidup kita tidak ada keberuntungan, yang ada kesusahan, kesialan dan seterusnya. Bang, itu doa ketika lebaran tuh bang. Iya kan? Ibu akui kan? Itu bukan doa lebaran, itu doa saat manasik haji loh. Itu pada saat manasik haji loh. Ibu denial terus dari tadi. Nanti aku coba mempelajari sendiri ketika di rumah udah turun ya. Doa ketika manasik haji ya. Itu ketika didoakan oleh imam besar di sana. Jadi jangan salahkan kami. Itu saat dimana orang Islam merasakan bahwa mereka punya kemenangan, padahal mereka mendoakan hal-hal yang mengerikan. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan banyak kalau ajaran Nabi Muhammad seperti ini bang, ketika kau disakiti orang, jangan balik sakiti, kasihinya dia. Oh, di mana dalilnya Muhammad berkata itu? Di mana hadisnya? Saya minta. Abang, mungkin besok aku bisa datang lagi ya, karena aku kesini tadi ada orang share ya ke saya. Ini live apa? Dan di sini tadi aku dengar kok ini menyebut batu-batu, terus aku penasaran. Aku datang. Saya kalau ngomongin dalil nggak pakai besok, sentar sok tarsok loh bu. Saya detik ini saya ngomong, saya detik ini saya sertai dalilnya. Yesus ngomong dalam Bapak udah siap. Emang Bapak kan live-nya seperti ini. Betul. Kita beragama itu harus siap. Itu dia bu, teman-teman Islam. Beragama itu harus siap. Kata siapa beragama nggak siap? Beriman itu harus siap. Kalau nggak siap ya jadi Islam, itu pilihannya. Kalau kamu tidak siap beriman, kamu jadi Islam, itu pilihannya memang. Karena saya sudah siap, saya meninggalkan Islam. Memang di Islam kita harus belum siap dan tidak siap terus. Alasannya hanya itu. Saya ketika diskusi nggak cuma hanya ibu. Diskusi sama Uniriva, sama Nandar, sama ini. Kalau saya tantang detik itu juga mereka alasannya belum siap data, belum siap. Saya nggak mempersiapkan data apa saja. Karena saya beriman, saya belajar, saya memahami, nggak cuma menghafal, jadi saya tahu. Kita membela iman kita, Bu, di dalam surat Rasul Petrus, 1 Petrus 3:15, kita membela iman kita. Itu dalam segala hal, dalam setiap waktu. Tidak hanya waktu di saat kita siap. Di saat kita tiba-tiba lagi makan, ditanya tentang Yesus, kita harus jawab. Di saat kita lagi bengong, ditanya tentang Yesus, kita lagi jawab. Saya tidak mencampakkan apapun. Saya bukan cenayang, saya tahu apa yang mau ibu kamu. Enggak, saya sudah siap semuanya karena saya beriman kepada Yesus. Makanya beriman kepada Yesus memang harus sudah siap. Itu yang buktinya, itulah gunanya katekisasi, Bu. Nah, Bu, sekarang kalau ibu mau bilang, katanya Muhammad mengajarkan kasihi, Bu. Kalau kita buka tafsir dalam surat Taubah, justru Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan yang namanya mengasihi musuh, Bu. Tidak mengajarkan mengasihi musuh. Bahkan kita orang kafir, Bu. Kalau ibu boleh buka, ibu belum buka mic-nya kayaknya. Nah ini, Bu, saya tampilkan datanya, Bu. Nabi Muhammad menyuruh orang Islam kalau ketemu dengan orang Yahudi dan orang Yahudi dan orang Nasrani, itu diminta untuk mendesak mereka ke sisi jalan yang sempit. Nah ini, Bu, lihat. Ini ajaran Nabi. Nih. Nabi SAW pernah bersabda, La tabda'ul Yahuda wan Nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan perhatikan, apabila kalian berjumpa dengan seseorang dari mereka di jalan, maka desaklah mereka ke sisi yang paling sempit. Ini sesungguhnya ajaran Muhammad, Bu. Ini yang betul. Tidak ada Muhammad menyuruh kalian untuk meminta kalian untuk mengasihi, enggak.
Muhammad meminta Ya kalian memang nggak boleh Pak kita mengucapkan salam kepada itu. Ini sudah nggak boleh. Ya itu memang nggak boleh ya. Juga nggak mengucapkan cuman memulai salam. selamat itu ya Natal nggak boleh. Bu, memulai salam ini nggak ada selamat Natal loh. Salam. Apa kabar Joseph? Nggak boleh. Ini nggak ada apa-apa penjelasan. kalau yang itu Pak. Oh. Kalau yang itu nggak apa-apa. Kalau aku bertemu Bapak ya sana di jalan, Pak Joseph mau kemana Pak? Nggak apa-apa. Tapi kalau mengucapkan Assalamualaikum Pak Joseph nggak boleh. Atau Bapak ke aku yang itu ya salam aku jawab itu juga nggak boleh. Assalamualaikum itu frasa dalam bahasa Arab jauh sebelum Islam gunakan. Kami orang Kristen sudah gunakan. Assalamualaikum itu salam sejahtera bagi kamu. Itu peace be with you. Apa salahnya mengucapkan salam damai? Apakah memang betul Islam bukan agama damai? Bu, Sama damai. kalau ibu bilang agama damai, assalamualaikum, hanya dengan ucap assalamualaikum, ibu boleh iris kuping saya teman-teman, buktikan sendiri di Google Translate atau website lainnya. Assalamualaikum itu hanya sekedar. Emang Bapak artinya, sendiri kalau mengucapkan salam Assalamualaikum apa yang itu salam? sama. Jadi gini Bu, assalamualaikum dengan shalom sama, artinya peace. Damai besertamu, assalamualaikum. Semoga damai besertamu, damai sejahtera bagimu. Itu assalamualaikum Bu. Gak ada salahnya mengucapkan damai, apalagi katanya Islam agama damai katanya. Iya damai. Ya Karena sudah, buktinya di harusnya sini damai assalamualaikum terus. doang tidak apa-apa. Damai sejahtera bagimu itu kan mengucapkan damai, apa salahnya? Kok anti Iya, banget? karena yang lainnya itu nggak boleh Pak, arah lain. Ya Makanya saya sudah, nggak pernah berarti tuh salam. berarti ini atau nggak apa ada sama- penjelasan salam apa, mau salam selamat pagi, salam selamat sore itu nggak boleh karena di sini nggak ada salam apa. Iya. Ya, terus kemudian Ya, dilanjutkan. selamat pagi. Apabila Nah, kalian gitu ya. bersua, apabila kalian bertemu dengan seseorang dari mereka di jalan, maka desaklah mereka ke sisi yang paling sempit. Jadi kalau ibu ketemu tetangga, ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu keluarga, ibu barangkali ada yang Yahudi atau Nasrani atau yang kafir, ibu pepetin. Karena ini sabda Nabi, Bu. Sunnah ini. Sabda Nabi. Baru tahu kali ini aku Pak ya. Nah, Nanti aku makanya, tanyakan itu. makanya Nanti aku tanyakan itu lagi. Banyak PR ya. nah, banyak PR. Makanya saya sudah menyelesaikan semua PR saya. Saya sudah mengumpulkan semua PR-PR saya. Dan saya dikasih ponten, dikasih nilai 100. Karena akhirnya saya menyelesaikan itu sama kayak prinsip mengerjakan tugas. Selesai keluar kan? Nah ya, saya selesai mengerjakan PR saya selama saya jadi Islam. Saya keluar dari Islam karena saya sudah mengerjakan tugas. Saya tanya sama Bapak Joseph, berapa tahun Bapak Joseph masuk Islam? Saya Islam dari lahir, Bu. Keluarga saya besar Islam. Saya tumbuh besar Islam. 17 tahun, 18 tahun saya Islam. Oh, terus Bapak keluar. Iya. Seumur saya sekarang 20 tahun. Tahun ini baru 20 tahun. Jadi 2 tahun lalu kurang lebih saya murtad. Oh, Bapak masih memang ya masih muda ya. Masih Bapak muda. alasan keluar karena Bapak mempelajari kitab Injil itu ya. Saya mempelajari Islam. Semakin saya memperdalam Islam, kan kata Ibu tadi, kalau semakin kita berpikir, semakin kita murtad. Nah, itu. Nah, makanya dari itu saya berhenti berpikir. Untuk apa aku berpikir jauh-jauh? Intinya kita agama Islam itu apa? Sholat 5 waktu, waktu zakat kita zakat, waktu puasa kita puasa. Kalau kita berpikir terlalu jauh ya ini jadinya rusak gitu loh. Udah Bang, udah jangan tertawa. Emang daripada kita rusak lebih kita berhenti berpikir. Tertawa semuanya. Ya, janganlah begitu, Bu. Kita kan diberikan akal. Daripada kita menguras otak lah Bang. Buat apa kita menguras otak itu? Carilah hidup yang tenang, yang rileks ya. Gak usah mikir yang aneh-aneh gitu loh. Oke, Bu. Itu udah ada tugasnya. Damai. Gitu. Oke. Bu, di dalam mencari hidup yang damai, mencari hidup yang damai itu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau di dalam Al-Quran kan tadi Ibu nggak menemukan damai. Kita baca di dalam Injil. Di dalam Injil ya. Tapi selama saya menjalani sebagai muslim, karena umur saya sudah banyak loh Pak, saya bukan orang muda ya. Itu merasa damai dan tenang, nggak pernah ada masalah. Karena Ibu belum baca Quran sampai selesai. Tiap hari saya
baca lah Pak sampai hatam. Sampai Kan hatam, kalau ada tapi ibu nggak tahu. hafalan. Tadi bilang katanya, oh ini saya baru tahu. Gimana sih tadi ibu bilang? Karena saya tidak membaca artinya. Ya iya bacalah artinya, kan ibu bukan Arab asli. Ya udah, gini, ibu mau Iya, saya mencari bukan orang damai. Arab. Ya, ibu mau mencari damai, Bu. Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat yang ke-19. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ayat 21 kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Itulah sebabnya di dalam kepercayaan kami, dalam iman kami kekristenan secara sejati, di dalam perayaan Ekaristi kami membagikan damai. Ya. Damai ku tinggalkan, damai ku berikan bagi kamu. Kami memberikan damai karena Yesus Kristus yang adalah pemberi damai itu. Makanya perhatikan, kalau teman-teman Islam mencari kedamaian yang sejati itu hanyalah Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang secara tegas dan jelas memberikan kedamaian, dan kedamaian itu tetap diberikan. Karena kedamaian itu adalah inti dari amanat perutusan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya selesai gereja kita diutus. Pergilah, kamu diutus. Dalam damai kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam damai, bukan dalam tadi seperti peperangan tebas leher, enggak ya Bu ya? Gitu, apalagi sampai berdesak-desakan, enggak ya Bu ya? Gitu, oke Bu? Kalau berdesak-desakan itu masih dalam impian saya ya. Saya masih ingin ikut ke sana desak-desakan Pak ya, jujur ya. Bukan. Karena itu indah di sana. Itu yang tadi desak-desakan yang suruh orang Islam itu ngedesak orang Yahudi dan Nasrani, Bu. Oh, yang jalan. Ya udah Bu. Umroh ya, iya yang jalan-jalan. udah, Ya Bu. itu nanti aku Banyak pelajari belajar lagi. Islam, ya Bu ya. Banyak belajar Islam, menemukan kebenaran. Banyak menemukan apa-apa saja yang perlu Ibu pertimbangkan supaya Ibu bisa menemukan kebenaran dan terang yang sejati ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas Iya. diskusinya Bu. Terima Selamat malam. kasihnya ya semuanya ya teman-teman di sini ya. Saya pamit dulu, sehat selalu, salam sejahtera untuk semuanya ya. Malam. Terima kasih Bang Joseph. Dadah. Malam. Selamat malam. Dah. Tuhan berkati. Ya. Dengerin ya. Orang bilang Islam penyesat nggak mempan. Bukan. Ya, dengerin saya. Kalau kamu bilang saya penyesat, Ibu tadi banyak mengakui loh. Kamu nggak dengar ya Rio? Ibu tadi banyak mengakui. Bukan begitu teman-teman. Gesturnya dari bagaimana dia linglung kebingungan. Itu gestur bahasa tubuh, gerak-gerik tubuh. Timbul. Surprise. Kaget. Saya baru dengar. Itu adalah stage awal dia akan mulai mempertanyakan iman. Percayalah ya. Kita tidak berbicara mengenai pemaksaan seperti kalian. Kita pakai bagaimana Tuhan selalu berfirman bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Di dalam Injil Tuhan Yesus bilang bahkan burung-burung di udara selalu Tuhan pelihara. Kamu lebih berharga dari burung. Artinya apa? Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk kita. Tuhan tahu kapan yang tepat waktu untuk ibu itu untuk bertobat. Jadi Islam jangan kamu pikir nyamain dengan konsep iman kamu. Maksa orang, asyhadu ya. Ya. Makanya ada lagu kan? Burung di udara, Tuhan pelihara. Artinya apa? Tuhan Yesus pernah berfirman dalam Injil. Dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah berkata, bahkan burung-burung pun Tuhan pelihara, Tuhan kasih. Berkat Tuhan tahu. Maka Tuhan Yesus bilang, kamu lebih berharga dari burung. Gitu ya. Paham? Kita tidak berbicara buru-buru, kita tidak berbicara instan, kita berbicara proses. Ya. Oke. Anak kemarin udah jadi pendakwah yang udah ada nama aja, pada keok, apalagi model gini. Betul, dalam Islam memang yang kayak saya saja sudah bikin keok yang sudah punya nama. Ya, awes betul lah, kamu mengakui itu. Coba kamu kayak anak kemarin, gak apa-apa. Anak kemarin sore ini udah berhasil bikin Yusuf PI blunder. Ya, Wi-Fi kamu, Gus Wafi kamu juga blunder. Uniriva, apalagi Nandar, apalagi Kores, sampai sekarang utang datanya belum selesai, belum lunas sama saya. Ini anak kemarin sore loh. Bagaimana saya ikut panggilan Tuhan betul-betul? Saya menjadi pelayan Tuhan, jadi romo, saya studi, saya tambah. Studi saya filsafat, teologi, Islamologi, kelar kamu. Secara nggak langsung berarti ya, kamu aneh. Kenapa kamu tidak pakai otak? Oke, kita lanjut ya.
Horas Joseph, terima kasih Kak Ana. Dari Keuskupan Pangkal Pinang. Ya, salam. Dari saya Keuskupan Agung Jakarta. Mas mau tanya pendapat Mas Joseph mengenai Al-Quran. Ya itu no comment. Itu tadi kan Al-Quran saya sudah tampilkan ayat per ayatnya satu persatu. Itu tadi sudah saya tampilkan, bahkan ibu itu saja kaget kan, bilang saya banyak PR. Ya saya jawab, saya respon. Saya sudah menyelesaikan PR lebih dulu dari ibu. Sesuai dengan prinsip kalau di sekolah kita ngerjain PR, kumpulin pulang, betul nggak? Ya sama, saya kerjain PR saya selama saya jadi Islam, begitu saya selesai, saya kumpulkan, saya keluar dari Islam. Ya. Gitu, ngapain? Kita kan kalau di sekolah, kalau misalkan guru kemarin ada PR ya anak-anak ayo kumpulkan ya kan. Nah itu, karena saya sudah nyelesain PR saya jadi Islam, ya sudah saya kumpulkan PR saya keluar dari Islam ya. Buat apa lagi? Makanya ibu itu bilang saya mau mengerjakan PR ya. Saya bilang semoga ibu nyusul kayak saya. Kalau ibu sudah selesai, ibu kumpulkan, nanti ibu boleh pulang gitu ya. Oke, teman-teman ya. Saya nggak pernah meminta teman-teman Kristen selalu percaya sama saya. Saya selalu minta teman-teman coba buka Alkitab, baca Alkitab. Jadi sembari saya bacakan ayatnya, saya recite ya, saya lafalkan ayat-ayatnya, teman-teman sambil buka. Supaya kalau misalnya memang ada yang salah dari ayat per ayatnya, teman-teman bisa koreksi. Nggak seperti mereka. Itu kan kalau nyebut ayat itu main asal sebut aja gitu ya. Biasanya apakah sudah dibaptis? Saya sudah dibaptis. Saya sudah jadi official orang Kristen teman-teman 2 tahun yang lalu, puji Tuhan. Saya sudah menerima sakramen baptis, sakramen komuni pertama, dan saya sudah juga menerima sakramen krisma. Jadi paket lengkap inisiasi. 1 tahun saya katekumen, saya dapat itu. Puji Tuhan ya. Doakan ya. Kalau teman-teman masih banyak pertanyaan, mungkin masih banyak yang kepikiran, apakah orang tua saya gimana-gimana. Orang tua saya memang teman-teman, saya sudah berulang kali ya. Ini mungkin saya tegaskan sekali lagi. Memang pada awalnya sulit, ya tentu saja tidak menerima, ada penolakan, ya klimaksnya sampai pemukulan, kekerasan fisik dan mental seterusnya, nggak apa-apa. Itu masa lalu dan itu jadi pembelajaran bagi saya bahwa betul lah firman Tuhan, oleh karena namaku kamu akan dibenci, ya kan? Kamu akan mendapatkan penganiayaan. Itu nggak apa-apa, it's fine, itu buahnya. Nah tapi yang terjadi sekarang adalah mulai perlahan saya diterima. Saya pakai kalung salib, saya nggak pernah tutupin. Ya, saya membuat tanda salib, saya tidak pernah sembunyi-sembunyi. Saya pergi ke gereja, saya selalu izin, saya selalu bilang, dan sudah tahu jadwal saya pergi ke gereja. Jadi itu mungkin cara Tuhan untuk perlahan-lahan menunjukkan ketika ada firman berkata, 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tuhan bekerja melalui cara-cara yang misterius dan tidak dapat diduga. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kita. Makanya teman-teman, kalau dalam doa Bapa kami itu selalu mengatakan, selalu berdoa, selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak pribadi. Itu sebab kita serahkan bagaimana Allah mau menyelamatkan itu dengan caranya, dan manusia mengikuti free will-nya. Begitu ya. Jadi ya seperti itu, doain aja, bantu juga dalam doa ya, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, begitu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya karena teman-teman yang Kristen jadi akhirnya sudah paham ya. Jadi inti dari kesimpulan saya adalah si Mora benar-benar lu Mora naikin. Shalom Pak Erik. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan dibuka Pak Erik kameranya. Silakan dibuka Pak kameranya Pak Erik. Ya. Ya, silakan Erik apa? Pak Erik. Selamat malam dulu ya, Joseph. Selamat malam dulu ya. Nggak boleh ngucapin salam kata Nabi tadi dalam hadis. Saya bukan salam, selamat malam. Selamat malam itu salam Pak, greetings itu. Bukan. Itu Assalamualaikum. salam. Udah nggak usah pakai kotak Islam di sini, aneh. Orang selamat malam kok bukan salam, terus apa? Kalau bukan salam, hah? Mau beli? Salam itu, selamat malam itu salam, ucapan salam, greetings, good night, good morning itu salam. Loh kok malah bilang bukan salam? Gak boleh kata Nabi, udah langsung aja ngomong, gak usah ngucapin salam. Kalau mengikuti sunnah Nabi gak boleh ngucapin salam, langsung. Jangan tidur, woi, ini bukan masjid. Apa orang ini?
Dibuka lah mic-nya, itu sudah saya undang. Ngapa di mute terus? Saya nggak tahu orang Bapak yang mute sendiri. Tadi kan kepencet sama Saya Bapak. mute dok. Hah? Joseph, saya ingin bertanya ini. Apa? Sebelum Paulus, dia pergi kemana itu? Yang bertemu dengan Tuhan itu, kemana itu ya? Lupa saya. Kejadian pada kejadian rasul itu ya. Sebelum kejadian itu pernah nggak Paulus ketemu dengan Tuhan? Secara fisik tidak, tetapi secara tahun dia hidup di masa yang sama di mana Tuhan Yesus hidup. Hanya saja tidak bertemu secara langsung. Apa inti pertanyaannya? Dia mengalami penglihatan, divine. Nah, di situ kan waktu ada cahaya, Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Artinya, Yosef, menurut kata-kata Paulus tadi, siapakah engkau Tuhan? Berarti Paulus sudah pernah bertemu sebelumnya. Nih Pak, saya udah jelasin ini kemarin. Bapak salah baca itu. Bapak baca sendiri. Bukan siapakah engkau Tuhan, siapakah engkau Tuan. Nih, akulah Yesus. Jadi ketika Paulus melihat cahaya itu, dia melihat sesosok laki-laki pria dewasa. Wajar dia tanya siapa engkau Tuhan untuk memastikan, Pak. Bapak kalau pakai mata kayak gitu kan Bapak kacamata nih, pakai kacamata. Kalau ketemu orang, siapa ya? Kamu Joseph bukan? Itu kan untuk memastikan, Pak. Wajar. Bapak ini apa ya? Mau masalahin apa? Saya bingung kok. Kalaupun Paulus, dengerin. Kalaupun Paulus, katanya Paulus nggak ketemu. Dengerin, Pak. Pak, di zaman itu. Kenapa dia? Kenapa dia? Jadi Bang Joseph mau mengimani kitab yang mana? Kenapa dia? Dia turun sendiri, saya nggak turunin ya. Dia turun sendiri, tangan saya di sini. Dia turun sendiri. Dengerin ya. Kalau kamu mempertanyakan ini, Paulus, teman-teman, saya nih capek yang ngejelasinnya berulang-ulang, udah dijelasin, sudah pada bisa terima. Dengerin ya. Saya jelasin lagi. Begini teman-teman penjelasannya. Mudah, simple. Paulus itu kan sebelum bertobat namanya Saulus. Dia itu penganiaya, betul? Menganiaya orang Kristen, betul? Teman-teman pikir deh. Ketika dia menganiaya orang Kristen, tentu dia sudah tahu, orang Kristen ini penyembah Yesus. Wah, Yesus itu. Walaupun di zaman itu belum ada internet, belum ada foto, orang-orang akan tahu, orang-orang akan bercerita rupa Yesus seperti apa. Kau baca dalam Alkitab ketika Yesus pergi ke satu tempat dengan satu tempat lain. Dari mana orang-orang tahu kalau Yesus itu, kalau orang itu adalah Yesus? Karena mereka berbicara mulut dari mulut. Itu tuh katanya di Yudea, di Samaria, ada seorang laki-laki punya mukjizat, punya keajaiban. Ditanya, kayak gimana rupanya? Kan gitu, paham gak? Tapi itu kan semuanya tidak tercatat di Alkitab. Alkitab itu bukan biografi, buku biografi dicatat percakapannya si ini. Kau pikir Alkitab itu bukunya J.K. Rowling, novel Harry Potter, ucapannya ini, ucapannya si ini, ucapannya dicatat semuanya. Aduh, gimana sih Pak Erik? Kamu kalau ditanya Quranmu juga bingung nanti, ya. Nanti di Qurannya lebih nggak lengkap. Paham nggak teman-teman? Jadi nggak perlu kan kita harus ditanya di mana di ayat Alkitab tertulis begitu. Ya kan Alkitab bukan buku novel J.K. Rowling. Kamu baca Harry Potter novelnya J.K. Rowling, si Hermione ngomong ini ada dialognya. Makanya novelnya tuh tebel, ya kan? Karena dicatat. Salve Kak Ayu, thank you. Alkitab itu berisi keselamatan, kerancangan karya keselamatan Allah. Jadi kalau misalkan pun katakan Paulus mengenal Yesus, saya kan tadi sudah bilang, tidak mengenal secara langsung. Mungkin mengenal dari omongan orang-orang. Ya. Oh, itu si Yesus itu loh, yang rambutnya begini, yang perawakannya begini, suka pakai baju begini, mukanya begini. Paham nggak Islam? Ya. Kamu nanti ditanya dari mana kamu kenal Muhammad, amsyong kamu. Ya. Jadi ketika Paulus mengalami penglihatan itu, kemudian dia terkejut, terrebah di tanah, kemudian dia bertanya, siapakah engkau Tuhan?
Itu untuk memastikan. Jadi kayak kita bertemu dengan seorang dari jauh, kita nggak kelihatan. Itu siapa sih? Yosef bukan sih? Nah, itu kan wajar ucapan itu. Ya, jadi ketika Rasul Paulus memastikan siapakah engkau Tuhan, itu bukan sesuatu yang kemudian kamu persalahkan seolah-olah gimana-gimana, paham? Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan bingung kok, ya makanya saya kemarin itu sempat sudah dijelasin kalau ada teman-teman yang ingat. Dia juga nanya persoalan yang sama, saya sudah jelaskan dan penjelasannya itu sudah selesai. Dia bolak-balik lagi, ya seperti itu. Ya, memastikan. Ya, gitu. Iya, padahal di situ juga kata Tuhan ya. Siapakah engkau Tuhan? Ya, oke kita lanjut ya. Ada lagi? Oh ini udah nggak ada habis ya sudah. Saya sudah ngantuk ya. Saya mau udahan dulu teman-teman ya. Saya mau udahan dulu karena saya sudah 2 jam 52 menit, hampir 3 jam saya live. Jadi teman-teman terima kasih ya. Mohon maaf saya nggak bisa lama-lama. Eriknya juga nggak ada. Pak Erik udah nggak ada di bawah. Ya, teman-teman mohon maaf ya nggak bisa lama-lama, saya udahan dulu. Udah 3 jam juga loh, percaya nggak teman-teman? Nggak terasa ya waktunya ya, teman-teman juga pasti nggak nyangka kan udah 3 jam. Ya udah 3 jam loh. 1 jam, saya pikir 1 jam setengah, 2 jam, ini sudah 3 jam ternyata. 2 jam 52 menit ya, hampir 3 jam lah ya. Tuh Kak Ana baru masuk. Besok lagi lah ya. Jadi teman-teman doakan ya. Saya wisuda wisuda itu mungkin September ya antara Agustus sampai dengan Oktober. Nah ini pihak kampusnya masih belum jelas. Jadi teman-teman mohon doa ya supaya kuliah saya selesai, saya bisa mungkin ya bisa tidak sibuk-sibuk lagi karena saya menyelesaikan segala sesuatunya demi urusan kuliah teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf, saya besok harus juga kembali melanjutkan aktivitas. Saya besok masuk pagi, jadi teman-teman mohon maaf ya, saya nggak bisa lama-lama. Ya sudah 1,3 M itu juga lama tuh. Ya tapi terima kasih teman-teman yang sudah tatap layar, yang sudah share, yang sudah ikut berpartisipasi dalam live ini untuk berkomentar, untuk memberikan berkat melalui gift. Terima kasih Kak Ana ya, terima kasih Kak terima kasih Kak Yani, terima kasih teman-teman semuanya ya. Kak Vitorino, Kak Juliet, Kak Skuli, terima kasih teman-teman semuanya ya. Kak Felix, pokoknya terima kasih lah teman-teman semua yang sudah memberikan berkat melalui gift ya. Kita lanjut besok ya, besok saya live. Jadi teman-teman jangan khawatir, saya akan live setiap sore jam 5 ya. Sampai dengan ya jam 7, jam 8 lah ya. Oke, kita akhiri dulu live-nya teman-teman, kita satukan dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber kebajikan, sumber kebijaksanaan ilahi, kami mau bersyukur atas penyertaan-Mu kepada setiap dari kami pada hari ini. Ya Bapa, berkat-Mu begitu melimpah. Kami menjalankan hari-hari kami hidup untuk bertemu dengan orang yang kami kasih, kami hidup bekerja di ladang-ladang yang telah Engkau sediakan. Kami juga memberitakan firman-Mu pada malam ini, kebenaran dan keselamatan yang telah Engkau nyatakan kepada setiap dari kami melalui Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur kami telah menyelesaikan pekerjaan itu. Sekarang ya Bapa, dalam doa ini kami serahkan kepadamu segala aktivitas, segala apapun yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tapi kami tahu apapun yang kami lakukan, terkadang kami tersandung dalam dosa, dalam ketidakmampuan kami untuk selalu berjalan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, ampunilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada setiap dari kami, sertailah kami selalu agar kami mau untuk berjalan selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada malam ini, saat ini, khususnya mereka mengalami sakit penyakit, musibah, kemalangan, apapun itu ya Bapa, Engkau selesaikan. Di dalam nama Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya, oleh karena bilur-bilurnya kami disembuhkan. Juga kami mau berdoa bagi saudara kami di luar sana, mereka yang dengan tega memilih untuk mencaci, memaki, bahkan merendahkan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam bulan yang teristimewa ini, yang didedikasikan kepada hati kudus Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, sebentar setiap dari kami ingin beristirahat. Kami hendak bangun keesokan harinya dengan lebih sehat, lebih bugar agar kami tetap beraktivitas. Kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dengan aktivitas kami sehari-hari ya Bapa. Kami serahkan
segala apapun yang kami lakukan pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan sampai dengan doa penutup. Terima kasih moderator Maura, ya Celo, terima kasih Coach Charles, Om Don, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga yang selalu berbagi berkat dengan sukarela. Terima kasih ya teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Besok saya live, mungkin kalau nggak live saya akan kasih pengumuman di story biar nggak pada nyariin ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau ada yang DM nanti saya coba balas satu persatu ya. Terima kasih, saya izin pamit. Mohon maaf kalau live malam ini masih ada kekurangan atau yang kurang tepat bahasa atau cara penyampaian saya. Mohon maaf teman-teman ya. Segala kekurangan saya miliki, tapi saya percaya dalam kasih Tuhan kita semua disempurnakan. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat yang mau beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas yang melanjutkan aktivitas. Apapun itu, Tuhan selalu sertai ya. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Bye-bye. Salve.